Pandang di sini. Kalimantan ada juga orang Jawa, ya. Ada keturunan juga, ya. Cina, Jawa, ya. Chinese ya. Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kami berjumpa dengan kalian di dalam pelajaran Constant Connection. Dan pada saat ini kita memasuki dalam pelajaran yang ke-10. Wah, sudah banyak ya, 10. Iya. Nah, di sini kita kedatangan tamu atau kedatangan sahabat baru yang biasanya 2 orang ini. Sekarang ada sesuatu yang lebih indah dipandang di sini. Ya. Nama dan kelas berapa? Nama aku Okta, aku kelas 12 IPS Sudah. Asalmu dari mana, Okta? dari Kalimantan. Wah, dari Kalimantan ya, sampai Jauh. sini jauh. Jauh cuy. Biasa naik apa kalau ke sini? Kemarin itu masih ke Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh. Tapi kampungnya di Kalimantan. Kalimantan. Oh, oke lah. Adel Katalino Bajuramin Kasaruga Pasengat Kajubata. Nah, berarti kita ini random nih. Ya. Ada orang Kalimantan, ada juga orang Jawa. Ya. Ada keturunan juga, ya. Cina, Jawa, ya. Chinese ya. Tionghoa. Oke. Jadi teman-teman, pelajaran kita ini menarik saat ini. Di mana ada berbicara mengenai hal-hal seperti itu tadi, mengenai etnis. Nah, zaman dulu orang yang disebut kafir, tahu nggak kafir? Tahu ya kafir ya? Berat pembahasannya Ya, kafir-kafir. pembahasannya ya nggak begitu berat juga sih. Kafir itu dalam bahasa aslinya itu adalah etnis. Ya, di sini dikatakan adalah bahasa Yunaninya etnos. Nah, kemudian menjadi kata etnik. Nah, kalau di Indonesia katakan apa? Etnis. Etnis. Nah, pertanyaannya nih, kalian kan orang Indonesia nih. Ya. Di Indonesia itu kira-kira ada berapa suku? Ada berapa suku yang kalian ketahui di Indonesia ini? Ada berapa, Okta? 1000 lebih ya? Ya. Kalau yang kamu tahu apa? Yang aku tahu, Eh, pertama suku aku ya, suku Dayak, eh, terus Batak, Melayu, ya, ya itu rumpun kalau Melayu. Ya. terus Tionghoa, Oh, Tionghoa. Sudah? Jawa. Jawa ya. Ya. Kalau Sam ada selain yang disebutkan Okta, tahu? Kalau aku dari riset dulu sebelumnya, menurutku itu di Indonesia kan ada 17.500 pulau kan. Itu terdiri dari 360 suku. 360 suku. ya. Berarti Indonesia ini ada 360 suku ya. Research dia, weh. Ya nggak apa-apa. Belajar. Tapi itu belum termasuk suku-suku pedalaman. Ya. Hmm. Cuma yang paling terbesar itu Jawa, Hmm. terus Batak, Dayak, Betawi, Tionghoa, terus Manado itu juga, Hmm. ada juga Minahasa, Madura, Papua ya, Ya. ada ya. Asmat, Kupang. Hmm. Ada yang belum disebutkan, Nathan? Oh ya udah cukup. Sudah cukup lengkap ya. Jadi di Indonesia ini ada banyak suku ya. Tadi dikatakan ada 360 itu yang tercatat. Ya. Ya, apalagi yang belum tercatat yang di pelosok-pelosok itu. Artinya beda suku, beda juga Adat istiadat. adat istiadat, beda juga
kebiasaan, bahasa itu berbeda semua. Tetapi kalau kita lihat lambang Garuda juga di bawah itu ada tulisan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Artinya Berbeda-beda tetapi tetap satu. berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Artinya meskipun memiliki rumpun, memiliki budaya yang berbeda, tetapi itu menjadi satu, yaitu Indonesia. Dan itu kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia, karena berbeda-beda bisa jadi satu. Ya, belum tentu Negara-negara lain bisa seperti itu. Iya benar. Beda pilihan presiden aja ada yang berantem. Seperti itu. Jadi kita harus bersatu ya. Nah, berbicara mengenai suku nih, kalian kan di gereja nih, pernah nggak lihat ada temen yang punya suku yang berbeda dengan kalian? Waktu di gereja ada temen, ada orang yang sukunya berbeda dengan kita. Apa yang ada di dalam pikiranmu dan bagaimana cara kamu menghargai mereka kira-kira? Kalau aku nih, mumpung gerejaku sebenarnya cukup diverse ya, cukup beragam. Tapi ya di gerejaku cukup banyak orang Batak, kan beda suku. Nah, disitulah aku gimana ya beradaptasi ngomong sama orang Batak. Kan orang Batak kan gaya logat bicaranya kan rada keras. Nah, itu aku belajar menanggapi kayak kalau dia ngomong keras belum tentu marah. Gitu kan. Nah, itu cara menghargainya. Iya. Prasangka ya. Loh, ya benar memang kan prasangka. ngomongnya keras. Jawa kan terkenal lembut kan, terus juga dari cara kulinernya mereka, lidah mereka rasanya kan orang Batak suka yang pedas sama rada asin ya, rada gurih. Nah, yang Jawa kan lebih ke manis. Oh, kalau Nathan Jawa sukanya yang manis. Oke. Kalau Samuel waktu di gereja ada temen yang beda nih, beda suku, beda budaya. Bagaimana kamu menghargainya? Kalau aku cara menghargai mereka itu seperti bisa kita datang tempat orang itu harusnya adaptasi kan. Jadi aku harus mengetahui dulu kebiasaan mereka itu apa. Jadi aku harus mengikuti cara mereka, nggak mereka mengikuti cara aku, karena kan aku pendatangnya. Oh, kamu ngikutin cara mereka? Ya. Kalau aku ngikutin minta mereka buat ngikutin caraku, itu udah beda. Harusnya aku yang ngikutin cara mereka. Iya, itu namanya bukan menghargai ya. Kalau cara aku menghargai mungkin nggak begitu. Iya. Kalau itu kita minta dihargai namanya. Ya. Makanya itu aku mengikuti caranya mereka. Oke, siap. Kalau Okta punya teman beda suku, lalu bagaimana cara kamu menanggapi, menghargai mereka gimana? Ya, kebetulan aku gerejanya di Mataram ini ya. Terus di situ kan banyak banget yang berbeda sukunya sama aku. Yang pertama ya orang Batak juga, terus orang Jawa. Terus kan aku tahu kalau mereka itu sukanya makanan manis, sedangkan aku enggak. Jadi kayak aku belajar menyukai apa yang mereka suka. Terus mereka kan juga ngomongnya juga halus-halus. Jadi aku kayak harus bahasa aku harus seperti mereka juga. Halus ya. Kalau Dayak keras ya? Ya lumayan. Lumayan ya. Tapi belum tentu keras itu marah kan gitu kan. Ada juga keras tapi emang nada dasarnya gitu. Nadanya gitu ya. Nada mereka kan potong itu keras-keras. Tapi di situ mengandung kasih kan gitu. Tapi belum tentu juga orang Jawa kelihatannya halus-halus tapi aslinya nggak tahu. Ada yang bilang gitu kan. Jadi orang Jawa kelihatannya halus tapi licik katanya. Jadi nada itu belum tentu sesuai dengan kata hati gitu kan. Jadi itulah cara kita menghargai mereka ya. Menghargai beberapa teman-teman kita yang memiliki suku yang berbeda seperti yang ada di dalam pelajaran kita hari ini, di mana Paulus dan Barnabas itu masuk ke suatu wilayah, di mana wilayah itu tadi dikatakan dia beragam atau kalau zaman dulu dikatakan itu mereka kafir. Kenapa disebut kafir? Apa yang ada di pikiran teman-teman? Kafir itu apa kira-kira? Kafir. 2 kali 2 100 sampai 100. 5 kali. Kafir. Kalau menurutku itu kafir itu jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Kafir apa? Nathan tahu nggak? Kafir berarti berbeda, dibuang. Iya, kafir itu berbeda ya. Jadi seperti tadi namanya juga kafir atau etnis tadi, berbeda dengan suku kita. Nah,
pada saat itu kan dari zaman dulu, zaman Abraham, zaman Musa, itu kan Tuhan memilih satu bangsa yang disebut sebagai umat pilihan. Nah, itulah orang Israel. Nah, di luar orang itu disebut dengan kafir atau suku lain gitu. Jadi kafir itu berbeda dengan kita. Nah, gitu itulah namanya kafir. Begitu. Itulah. Lalu pelajaran kita ini pada saat tadi dua hamba Tuhan itu berada di satu wilayah yang multikultur ya. Di sana ada orang yang mengatakan kalau mau masuk Yahudi ya, kaum Yahudi, mereka harus sunat dulu. Ya, ini diambil di dalam pelajaran kita di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 17 ya. Di sana berbicara mengenai di mana dua orang ini berada di persidangan ya. Dan mereka mengatakan bahwa apakah orang yang mau menjadi pengikut Tuhan harus disunat dulu? Gitu. Itu pertanyaan mereka. Itu istilah kalau nanti kalian kuliah ya. Oh ya kan tadi kelas 12 ya. Sama. Ini mau lulus ya kan. Masih kelas 10. Iya. Pemula. Sorry. 괜찮아. Ya. 괜찮아요. 괜찮아. Nanti kalian kalau setelah lulus, kalian wisuda SMA, kemudian kalian kuliah, nanti ada sebelum kalian lulus dari kuliah ada namanya skripsi atau mencari tulisan. Kalian membuat tulisan. Nah, di situ kalian harus membuat tulisan di mana kalian harus meneliti dulu. Nah, penelitian yang terjadi. Nah, nanti kalian akan mengadakan namanya sidang proposal. Nah, itu. Kalian akan diuji oleh dosen melalui apa yang kalian teliti. Nah, begitu pula mereka ini. Mereka itu pada saat itu sedang diuji. Iya, diuji. Karena mereka katakan apa? Pertanyaannya adalah apakah orang yang disunat itu apakah orang yang mau mengikuti Tuhan harus disunat dulu? Nah, begitu. Jadi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah orang Kristen itu memang harus disunat atau pengikut Tuhan itu tidak perlu disunat? Menurut kalian bagaimana melalui pelajaran? Sebenarnya kalau tentang sunat penyunat ini disunat atau ini, nah itu ada kalau di Alkitab nanti kita pelajari ada dua, sunat hati dan sunat jasmani. Nah kalau untuk sunat jasmani di sini Paulus dan Barnabas sendiri dalam sidang dibilang bahwa sebenarnya kalau untuk menjadi pengikut Tuhan itu sunat itu nggak wajib, sunat yang mana? Nah kalau kita baca di sini sebenarnya ini sunat jasmani. Kenapa? Karena budaya sunat dari Yahudi ini sudah dilakukan sejak zaman Abraham ketika ia disuruh Tuhan untuk ke Kanaan kan, sama keluarganya semua pengikutnya disunat. Nah, jadi menurut Paulus dan Barnabas di sini bahwa janganlah kita membebankan orang-orang yang beda suku dari kita, yang budayanya berbeda daripada kita untuk memaksa mengikuti budaya kebiasaan kita. Kan ya. Bahkan Paulus atau Petrus ya pernah bilang tuh gini di dalam buku di Alkitab juga bahwa sebenarnya yang terpenting itu adalah sunat hati. Gitu ya. Jadi tidak berbicara mengenai sunat atau tidak disunat secara jasmani ya. Kalau menurut teman-teman yang lain ada jawaban? Kalau menurutku itu mungkin zaman dulu tuh sunat itu hanya untuk membedakan bahwa yang telah disunat itu yang telah dipilih Tuhan dan yang tidak sunat itu tidak dipilih Tuhan. Tapi dari bangsa Yahudi sendiri ini untuk mereka bertujuan untuk mendapatkan keselamatan. Kalau di zaman sekarang sendiri menurutku sunat itu tetap wajib, tapi itu hanya untuk hukum kesehatan saja. Kita harus sunat atau gimana, tapi kita juga haruslah untuk sunat untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Tapi walaupun nggak disunat nggak apa-apa. Nggak ada hubungannya dengan keselamatan gitu ya? Hanya untuk kesehatan saja. Iya. Okta ada tambahan mengalami sunat? Menurut aku ya sunat itu nggak wajib sih. Tapi kalau untuk kesehatan itu ya bagus. Tapi kalau untuk
yang dikatakan di sini untuk keselamatan sih menurut aku enggak ya, karena keselamatan itu bukan karena disunat apa enggaknya. Jadi keselamatan itu memang karena hadiah dari Tuhan. Ya. Zaman dulu memang tadi yang dikatakan Sam, orang kalau mau menandakan bahwa ini adalah umat Allah dan tidak adalah disunat dan tidak. Ya. Tapi sekarang tidak. Bagaimana cara kita tahu bahwa ini adalah umat Tuhan dan tidak? Melalui sunat hati itu. Caranya baptis. Ya. Jadi sebetulnya orang kalau mau tahu ini adalah umat Tuhan atau tidak, lihat aja perilakunya. Kalau dia sungguh-sungguh mengikuti apa yang tertulis dalam firman Tuhan, dialah umat Tuhan itu. Begitu. Belum tentu kita belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, kita ke gereja setiap hari, ya pendeta khotbah, kemudian kita belajar firman Tuhan. Tetapi ada juga kita nggak melakukan firman Tuhan itu. Benar. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan, berarti kita merasa bahwa diri kita ini adalah milik Tuhan, begitu. Dan orang yang merasa bahwa dirinya adalah milik Tuhan, dia disebut sebagai orang yang taat, begitu. Kalau bahasa Arabnya adalah muslimin dan muslimah kalau yang perempuan. Jadi muslimin dan muslimah adalah orang yang taat, begitu, taat kepada perintah Tuhan, begitu. Nah, di dalam firman Tuhan pun orang yang taat kepada seluruh hukum-hukumnya itu disebut sebagai orang yang taat, begitu. Nah, ini kan padahal cerita ini tuh sebenarnya berbicara mengenai itu. Loh, kalau kamu memang mau taat sama Tuhan, ya harus disunat. Nah, tetapi kata Paulus, mereka katakan itu adalah tradisi, itu bukan hukum, ya itu tradisi. Bedakan tradisi dengan hukum, begitu. Jadi, apakah orang yang tidak disunat tidak diselamatkan Tuhan? Enggak. Kalau dia melakukan perintah Tuhan, ya Tuhan akan punya hak untuk menyelamatkan. Ya, bukan berarti orang yang sunat, udahlah aku udah selamat ini karena udah disunat. Tidak, begitu. Jadi itu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Itu kata-kata siapa? Tuhan kepada Abraham. Tadinya Abraham itu adalah umat pilihan Tuhan, tapi dia bisa jadi berkat bagi sekitarnya. Bahkan kalau kalian baca, pembantu Abraham itu bukan dari Yahudi saja, bukan dari kaumnya saja, ya. Ada juga yang dari Mesir. Hagar kan dari Mesir, begitu. Tapi menerima berkat dari Tuhan. Menerima berkat dari Tuhan melalui dapat anak. Iya, Abraham dapat anak juga, kan begitu. Nah, itulah. Jadi pelajaran kita ini sebenarnya berbicara mengenai bagaimana Okta, Samuel dan Nathan mau berada di tengah-tengah orang yang berbeda, tetapi kalian bisa jadi berkat. Meskipun Okta di sini hanya satu orang Dayak ya kan, di kumpulan orang Jawa ya kan. Tapi bagaimana kamu bisa diberkat bagi mereka? Kayak tadi kan, kamu harus berarti orang ini seperti ini, aku harus adaptasi, menghormati. Nah, itu dia. Bagaimana kita berada di tengah-tengah orang yang berbeda dengan kita, kita harus bisa jadi berkat. Begitu pula di gereja. Di gereja itu macam banyak ya, macam budaya ada di sana, suku. Bagaimana kita bisa jadi berkat buat mereka. Di sini juga dikatakan, saya hanyalah sebuah lilin yang terbakar, yang merasa lebih baik habis terbakar untuk menerangi orang yang sekarat dalam kegelapan daripada di daerah yang dibansiri oleh terang. Wah, luar biasa. Kita ini seperti lilin yang lama-lama kelamaan habis, tapi tadi bisa jadi terang. Iya, memberkati meskipun nanti habis, tapi bisa jadi terang. Artinya jadi apa? Jadi berkat dong. Jadi berkat, kita bermanfaat. Sekalipun kita di sini sendiri sementara, tapi kita bisa jadi berkat. Tapi seperti tadi ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita berada. Kemarin Sir juga pernah ke Kalimantan. Ya, waktu mungkin Okta masih SMP mungkin. Dulu SMP di mana? Di Melawi aku. Di Melawi. Di Tanah Pino. Oh, di sana ya. Bukan di Paskulor ya? Bukan. Saya pernah juga di Paskulor, sana melayani.
Di sana juga saya harus menghargai adat istiadat mereka, ya kan? Tetapi ada adat istiadat di seluruh bangsa Indonesia ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya kita harus apa? Jangan lakukan lah. Lakukan yang benar, Iya. ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena yang ada dalam firman Tuhan adalah kebenaran. Begitu ya, bukan berarti kita melunturkan budaya, enggak juga. Tetapi apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Iya. Karena yang kita bawa ke surga adalah budaya surga. Ya, bukan budaya kita. Ya, karena kita tinggal di Indonesia ya kita harus menghormati budaya di Indonesia ini. Tetapi kita juga perlu lihat apakah budaya ini sesuai dengan kebenaran surga atau tidak. Jadi perlu kebijaksanaan, perlu hikmat daripada surga untuk melakukan ini. Ya, inilah pelajaran kita. Jadi intinya adalah bagaimana kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kita menjadi berkat di antara orang-orang yang berbeda dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Kita tutup dengan doa. Kita minta Samuel pimpin kita dalam. Oke. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih berkat pada hari ini yang indah. Kami telah menyelesaikan sedikit ajaran Cornerstone, kiranya berkati setiap dari kami supaya kami menghormati satu sama lain dari kami. Terlebih Engkau memberkati kami di negara Indonesia ini, lalu berkati kami di setiap suku kami, dan bimbinglah kami untuk mendapatkan budaya surgawi untuk memasuki surga-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Baik teman-teman, inilah pelajaran kita, inilah pertemuan kita. Kita berjumpa di pertemuan yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bye-bye.